Bab 36. Kutuk aku. Hidung Wang Hu biru dan bengkak, kepalanya terbalut perban, memperlihatkan keadaan yang sangat menyedihkan. Wang Hu, Lin Luoluo, Yang Hao, dan yang lainnya semuanya tercengang. Tak seorang pun menduga Wang Hu akan menerobos masuk saat ini. Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh, bukankah ini Wang Hu? Apa yang membawamu ke sini? Melihat Zhou Yu, Wang Hu gemetar seluruh tubuhnya, hampir jatuh berlutut. Namun mengingat pengingat Li He, dia menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan berkata, "Begini, saya baru saja membayar kembali 3 juta kepada Lin Corporation, kan? Setelah memikirkannya, saya menyadari bahwa saya sudah berutang uang ini begitu lama, namun saya belum membayar bunganya." Petik 2. Jadi, aku bergegas untuk menyampaikan bunga itu kepadamu. Wang Hu mengeluarkan sebuah tas dan dengan hormat meletakkannya di atas meja. Tindakan Wang Hu membuat Lin Luoluo dan semua orang lainnya benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini benar-benar Wang Hu? Zhou Yu berkata dengan tenang. Saya baru saja mendengar bahwa ada penghentian pasokan massal oleh para pedagang bahan bangunan di Yancheng. Tidak, tidak. Kepala Wang Hu menggeleng seperti genderang. Itu adalah kesalahpahaman. Lihat, aku membawa mereka ke sini, mereka adalah pemasok utama bahan bangunan di Yancheng, dan mereka ke sini untuk meminta maaf. Ya, kami sungguh-sungguh minta maaf, Presiden Lin, itu salah paham. Benar sekali, kami sudah memberikan instruksi kepada karyawan kami akan terus bekerja sama dengan Lin Corporation dan bahkan memprioritaskan pasokan bahan bangunan untuk Lin Corporation. Kami sudah lama menjadi klien, dan kami berharap Presiden Lin tidak menganggapnya serius. Para pedagang bahan bangunan dengan bersemangat menyatakan posisi mereka. Lin Luoluo tercengang. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di depan matanya. Namun baginya, tidak ada keraguan bahwa ini adalah hal yang baik. Terima kasih semuanya, Lin Luoluo segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Anda terlalu baik, Presiden Lin. Kelompok itu buru-buru membungkuk. Melihat ini, wajah Yang Hao dipenuhi amarah yang kelam, sekaligus kebingungan. Dia tidak dapat mengerti mengapa Wang Hu, yang membenci Lin Luoluo sampai ke tulang hanya 1 jam sebelumnya, sekarang merendahkan diri. Namun, sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk bertanya, dan Yang Hao hanya bisa menatap Wang Hu dengan dingin. Zhou Yu memperhatikan reaksi Yang Hao dan kilatan tajam melintas di matanya. Wang Hu membungkuk ke arah Lin Luoluo sekali lagi. Presiden Lin, apapun ketidaknyamanan yang terjadi sebelumnya, saya harap Anda bisa melupakannya, jika tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Tepat saat Lin Luoluo hendak menyetujui, Zhou Yu tiba-tiba berbicara. Tunggu sebentar. Pemegang saham Yang Hao dari grup kami baru saja mengatakan bahwa Anda, Wang Hu, telah dirawat di rumah sakit. Saya ingin tahu, apakah Anda benar-benar dirawat di rumah sakit? Atau mungkin Yang Hao sengaja mengutukmu? Yang Hao tidak pernah menyangka Zhou Yu akan mengatakan sesuatu seperti ini, dan wajahnya berubah warna. Zhou Yu, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Wang Hu sangat pandai membaca pikiran orang. Dia langsung menyimpulkan bahwa ada perselisihan antara Zhou Yu dan Yang Hao. Ekspresi Wang Hu menjadi gelap, dan dia melangkah menuju Yang Hao. Siapa yang bilang aku dirawat di rumah sakit? Kau berani mengutukku? Tamparan. Wang Hu memberikan tamparan keras. Yang Hao jatuh ke tanah, darah mengucur dari mulutnya. Seolah ingin melampiaskan amarahnya, Wang Hu membalas dengan 2 tendangan lagi. Aduh. Yang Hao terus-menerus melolong di tanah. Itu akan mengajarimu untuk mengutukku. Juga, jika aku mendengarmu bicara omong kosong lagi, aku akan menyuruh seseorang melumpuhkanmu. Perkataan Wang Hu menjadi pengingat bagi Yang Hao bahwa kerjasama mereka akan berakhir saat itu juga. Setelah melakukan semua ini, Wang Hu kemudian berkata, "Maaf, saya mungkin agak pemarah, saya harap saya tidak membuat Presiden Lin takut." Lin Luoluo buru-buru melambaikan tangannya. "Saya baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Presiden Lin, jangan ragu untuk menghubungi saya kapanpun Anda membutuhkan sesuatu, saya jamin Anda akan mendapatkan layanan penuh saya." Petik 2. Setelah berbicara, Wang Hu pergi bersama orang-orangnya. Zhou Yu melirik Yang Hao yang meratap di lantai. "Sudah kubilang, menyebarkan rumor ada harganya. Bukankah sudah kukatakan itu? Hati-hati di masa depan." Lin Luoluo dan yang lainnya menatap Zhou Yu dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. "Zhou Yu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa Wang Hu bersikap seperti ini?" Zhou Yu menjawab dengan polos. "Bagaimana dengan Wang Hu? Dia cukup mudah bergaul. Lihatlah, dia tidak hanya membayar utangnya tepat waktu, dia bahkan menyerahkan bunganya secara langsung." Petik 2. Zhou Yu terdengar sangat serius, tetapi Lin Luoluo tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. "Baiklah, kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu,
kata Zhou Yu sambil berbalik dan berjalan keluar. Lin Luoluo masih ingin bertanya sesuatu, tetapi dia membuka mulutnya dan tidak ada pertanyaan yang keluar. Setelah Zhou Yu pergi, Zhang Jinhai bertanya dengan bingung. Miao Miao, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Paman, bukankah Wang Hu baru saja menjelaskan semuanya? Begitulah adanya, kata Miao Miao dengan senyum aneh, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Lin Luoluo dan Zhang Jinhai bertukar pandang bingung. Yang Hao dibantu oleh bawahannya dan keluar dari ruang rapat. Sepanjang proses itu, wajahnya pucat pasi, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, meskipun matanya menyala-nyala karena marah. Dia kembali ke kantornya dan duduk sendirian sambil menempelkan es ke wajahnya. Setelah hari kerja usai dan staf kelompok telah pergi, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon. Datanglah ke kantorku, dan jangan terlihat oleh siapapun. Bab 37 Akting. 10 menit kemudian, seorang pria masuk sambil melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi dan berjinjit. Bro Hao, apakah pantas kalau kita bertemu di perusahaan? Bagaimana jika seseorang menemukan kita? Jika Lin Luoluo ada di sini, dia tidak akan mempercayai matanya sendiri. Karena orang ini tidak lain adalah wakil direktur departemen teknik yang ditunjuknya sendiri. Chang Yuan. Jangan khawatir, semua orang sudah pulang. Chang Yuan, bagaimana situasi di departemen teknik sekarang? Chang Yuan buru-buru berkata, Lin Luoluo sudah menyerahkan semua urusan departemen teknik kepadaku. Bagus, sangat bagus. Yang Hao mencemooh. Si jalan Lin Luoluo tidak akan pernah menyangka kau adalah lelakiku. Chang Yuan tersanjung. Semua berkat visi jauh ke depan saudara Hao, yang telah mengatur saya untuk memainkan peran di perusahaan beberapa tahun yang lalu, membuat semua orang berpikir bahwa Anda dan saya berselisih, dan bahwa Anda menekan saya di setiap kesempatan. Kalau tidak, Lin Luoluo tidak akan menunjuk saya sebagai wakil direktur dan menyerahkan departemen teknik kepada saya. Yang Hao mengangguk. Chang Yuan, kamu telah menderita beberapa tahun terakhir ini. Namun yakinlah, saat ini saya sedang melaksanakan rencana yang akan segera berhasil. Setelah berhasil, Lin Group akan berpindah tangan. Saat itu, aku tidak akan mengecewakanmu. Petik 2. Wajah Chang Yuan menampakkan kegembiraan. Bro Hao, apa rencananya? Bagaimana saya bisa membantu? Rencananya cukup sederhana, langkah pertama adalah memaksa Lin Luoluo mengundurkan diri. Bukankah dia sudah menandatangani perintah militer pada rapat pemegang saham? Selama dia gagal dalam tugasnya, dia harus mengundurkan diri. Saat itu, posisi manajer umum akan menjadi milikku. Petik 2. Tetapi, Chang Yuan ragu-ragu, saya sudah berjanji pada Lin Luoluo bahwa ketiga proyek ini dapat diselesaikan. Yang Hao mencibir. Jadi bagaimana jika mereka sudah selesai? Bisakah dia lulus inspeksi? Chang Yuan tertegun. Bro Hao, apa maksudmu? Yang Hao mengeluarkan kartu nama dan melemparkannya ke Chang Yuan. Anda menghubungi orang ini. Dia memiliki sifat mesum dan telah lama mendambakan Lin Luoluo. Saya sudah berkomunikasi dengannya. Bawa saja Lin Luoluo ke hadapannya, dan dia akan tahu bagaimana menangani sisanya. Chang Yuan mengambil kartu nama itu dan langsung menunjukkan ekspresi gembira. Sebenarnya Liu Mingyuan, kepala divisi pemadam kebakaran, haha, orang ini adalah tokoh kunci. Tidak ada perusahaan di Yancheng yang berani menyinggung perasaannya. Aku tidak menyangka saudara Hao mengenal orang seperti itu. Petik 2. Yang Hao berkata dengan arogan, hubungan keluarga yang jauh lebih dalam daripada keluarga Lin. Baik, saudara Hao, saya akan segera menghubunginya. Baiklah. Chang Yuan berbalik dan pergi. Yang Hao berdiri di dekat jendela, matanya dipenuhi dengan kebencian. Lin Luoluo, kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Aku akan menghancurkan reputasimu. Keesokan harinya, pagi hari. Lin Luoluo sedang meninjau dokumen di kantornya ketika tiba-tiba Chang Yuan masuk. Presiden Lin, ada masalah yang agak merepotkan, dan mungkin memerlukan campur tangan pribadi Anda. Oh, ada apa? Masalahnya, Kepala Divisi Pemadam Kebakaran yang bertanggung jawab atas inspeksi dan peninjauan teknis, Liu Mingyuan, sangat sulit dihadapi. Saya sudah berkomunikasi dengannya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Petik 2. Jika dia berniat membuat masalah, proyek kita tidak akan selesai dalam waktu 1 bulan. Lin Luoluo mengerutkan kening. Ini memang penting. Apa saranmu? Chang Yuan buru-buru berkata, Presiden Lin, saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk berbicara dengannya secara pribadi, kali ini dengan hadiah yang murah hati untuk memberinya cukup muka. Kurasa dia tidak akan mempersulit kita saat itu. Petik 2. Baiklah, kamu yang atur. Saya sudah mengaturnya, malam ini pukul 8, saya sudah membuat janji makan malam dengannya. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi bersama. Baik, Presiden Lin, saya akan menjemput Anda 1 jam lebih awal. Hari itu, tidak banyak yang terjadi di Departemen Teknik keempat. Zhou Yu, Wang Miao Miao,
Chen Xingxing, dan lainnya sedang bermain kartu di kantor. Wang Miao Miao tiba-tiba berbicara dengan nada rahasia. Saya punya gosip untuk kalian. Saya pulang kerja terlambat kemarin, coba tebak apa yang saya lihat. Chen Xingxing tampak penasaran. Apa yang kamu lihat? Tebakan. Aku katakan padamu, kamu tidak akan pernah membayangkannya. Petik 2. Ayo, jangan biarkan kami menggantung, katakan saja, desak Chen Xingxing. Zhou Yu juga menunjukkan ekspresi penasaran. Saya melihat Chang Yuan menyelinap keluar dari kantor Yang Hao. Apa? Benarkah? Bukankah mereka musuh bebuyutan? Chen Xingxing tampak skeptis. Wang Miao Miao melotot. Apa? Kamu meragukanku? Tidak, tidak, bagaimana mungkin aku berani? Chen Xingxing cepat-cepat melambaikan tangannya. Nona Wang adalah siapa, dengan mata seperti katarak? Maksudku, seperti lonceng yang menyala, bagaimana mungkin dia salah? Petik 2. Chen Xingxing, kamu minta dipukuli. Wang Miao Miao segera mengejar Chen Xingxing untuk memukulnya. Namun, Zhou Yu memiliki sebuah pikiran dalam benaknya. Masalah ini agak tidak biasa. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat telepon dan menelepon Lin Luoluo. Tak lama kemudian, panggilan tersambung, dan suara Lin Luoluo terdengar dingin. Saya sedang sibuk sekarang, kalau ada sesuatu, cepatlah. Presiden Lin, Chang Yuan yang Anda tunjuk beberapa hari lalu di rapat pemegang saham, dia mungkin bersekongkol dengan Yang Hao. Kamu harus berhati-hati. Lin Luoluo mengerutkan kening. Kamu baru beberapa hari bekerja di perusahaan ini. Apa yang kamu ketahui? Jangan berpikir bahwa karena kamu terlibat dalam masalah Wang Hu, kamu bisa ikut campur dalam urusan kelompok. Jangan meneleponku kecuali kamu punya sesuatu yang penting. Setelah berkata demikian, Lin Luoluo menutup telepon. Bab 38. Undangan makan malam. Setelah menutup telepon, Lin Luoluo tiba-tiba merasa menyesal. Tampaknya Zhou Yu tidak mempunyai niat jahat, tetapi kata-katanya mungkin agak terlalu kasar. Tetapi begitu dia memikirkan kejadian Wang Hu, dia menjadi marah. Meski berakhir tanpa cedera, hatinya terasa seperti naik roller coaster. Adapun masalah mengenai Chang Yuan yang disebutkan Zhou Yu, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Semua orang di perusahaan tahu bahwa Chang Yuan telah ditekan oleh Yang Hao selama 3 tahun terakhir. Zhou Yu baru berada di perusahaan selama beberapa hari, apa yang bisa dia ketahui? Zhou Yu memandang panggilan yang terputus itu, benar-benar bingung. Apakah dia mencoba mengambil keuntungan dari masalah dengan Wang Hu? Yang dilakukannya hanyalah mengingatkan, namun Lin Luoluo mencelanya tanpa henti. Mungkinkah ini, waktunya bulan ini? Lupakan saja, aku tidak akan merendahkan diriku ke levelnya. Zhou Yu berjalan kembali. Xingxing, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Saudara Yu, katakan saja, kata Chen Xingxing bersemangat. Awasi Chang Yuan untukku. Saya ingin tahu setiap gerakannya dalam beberapa hari ke depan, dan segera memberitahu saya jika ada sesuatu yang tidak biasa. Petik 2. Tidak masalah, ini masalah kecil, kata Chen Xingxing sambil tersenyum. Dalam sekejap mata, sudah pukul 6, saatnya berangkat kerja. Zhou Yu hendak kembali ketika panggilan Zhao Hang masuk. Zhou, apakah kamu ada waktu luang nanti? Kakakku ingin mengundangmu makan malam. Petik 2. Makanan. Zhao Hang buru-buru menjelaskan. Benar sekali, sesepuh ingin mengundang Anda makan, pertama untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan kedua, dia memiliki teman yang sangat baik. Jika Tuan Zhou tidak keberatan, tetua ingin meminta Anda untuk memeriksanya juga. Petik 2. Karena khawatir Zhou Yu mungkin tidak setuju, Zhao Hang menambahkan. Zhou, teman dari tetua ini adalah tokoh berpengaruh di Yancheng. Mengenal orang-orang seperti ini tidak hanya bermanfaat bagimu, tetapi juga bagi Lin Corporations. Petik 2. Zhou Yu berpikir sejenak dan berkata, baiklah kalau begitu, beritahu aku waktu dan tempatnya dan aku akan datang. Tidak perlu, katakan saja di mana kamu berada dan aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Saya di Lin Corporations. Bagus, aku akan segera mengirim seseorang untuk menjemputmu. Setelah Zhou Yu meninggalkan gedung, kurang dari 10 menit kemudian sebuah Audi A8 berhenti. Sopir itu dengan sopan menjemput Zhou Yu dan melaju kencang. Sementara itu, Chang Yuan juga telah tiba di kantor Lin Luoluo. Direktur Lin, sudah waktunya. Kita harus pergi. Petik 2. Baiklah, pergi dan nyalakan mobilnya, aku akan segera turun. Oke. Setengah jam kemudian, mobil yang ditumpangi Zhou Yu berhenti di depan Hotel Forseas. Zhao Hang sudah menunggu di luar dan secara pribadi membukakan pintu mobil untuk Zhou Yu. Zhou, terima kasih banyak sudah datang. Petik 2. Zhou Yu melambaikan tangannya dan tersenyum. Kita semua sekarang sudah saling kenal lama, Tuan. Zhao, tidak perlu formalitas. Zhao Hang tertawa. Baiklah, Tuan. Zhou, tolong lewat sini.
Di bawah pimpinan Zhao Heng, Zhou Yu memasuki ruang pribadi teratas di Hotel Forseas. Di dalamnya duduk dua orang. Salah satu di antara mereka adalah Zhao Jianfeng yang lebih tua, dan yang lainnya adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Pria ini berwajah persegi dan memancarkan aura seseorang yang terbiasa menduduki jabatan tinggi. Akan tetapi, di antara alisnya, ada rasa mual yang tidak dapat disangkal. Zhou Yu ada di sini, silakan duduk. Zhao Jianfeng menyambutnya dengan hangat. Setelah Zhou Yu duduk, penatua Zhao Jianfeng berkata sambil terkekeh. Zhou Yu, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah teman lama saya, namanya Zhang Buoqiang, dan dia adalah kepala dinas pemadam kebakaran Yancheng. Zhang tua, ini adalah dokter ilahi muda yang selama ini kubicarakan, Zhou Yu. Zhang Buoqiang tampak terkejut. Saya telah mendengar dari saudara Zhao selama 2 hari terakhir tentang seorang dokter ilahi muda yang muncul di Yancheng. Saya membayangkan usianya paling tidak pertengahan 30-an. Saya tidak pernah menduga tuan. Zhou masih sangat muda, kamu tampaknya berusia di bawah 25 tahun. Zhou Yu tersenyum ringan. Kepala Zhang memiliki mata yang tajam, saya baru berusia 25 tahun ini. Hahaha, sungguh mengesankan, bisa begitu berprestasi di usia semuda itu. Batuk-batuk. Zhang Buoqiang tidak dapat menyelesaikan kalimatnya sebelum dia mulai batuk hebat. Zhao Jianfeng segera menepuk punggungnya. Zhang tua, tenanglah, jangan gelisah. Wajah Zhang Buoqiang memucat saat dia memaksakan senyum. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Saat itulah Zhou Yu tiba-tiba berbicara. Kepala Zhang, bronkitis Anda cukup parah, menyebabkan penyumbatan di paru-paru, hipertensi paru, dan Anda juga memiliki masalah jantung, kan? Mendengar kata-kata Zhou Yu, Zhang Buoqiang tampak sangat tercengang. Ini, Dokter Ilahi Zhou. Masalah jantung saya baru terdiagnosis kemarin, itu adalah hasil konsultasi selama setengah bulan oleh tim ahli dari rumah sakit provinsi. Bagaimana kamu tahu? Zhou Yu tersenyum tenang. Pengobatan tradisional Tiongkok menghargai observasi, mendengarkan, bertanya, dan palpasi. Kepala Zhang, masalah jantungmu terlihat jelas di wajahmu. Zhang Buoqiang melihat dengan tak percaya, lalu mendesah. Menakjubkan. Benar-benar luar biasa. Zhao Jianfeng berkata sambil tersenyum. Zhang tua, aku sudah memberitahumu, keterampilan medis Zhou Yu sungguh ajaib. Ngomong-ngomong, Zhou Yu, apakah menurutmu kamu bisa mengobati penyakit Zhang tua? Zhou Yu mengangguk. Untungnya, meskipun kondisinya serius, belum menyebabkan kanker paru-paru. Itu bisa disembuhkan. Petik 2. Kalimat, dapat disembuhkan, terngiang jelas di telinga Zhang Buoqiang. Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaannya, dia bertanya. Dokter Ilahi Zhou, apakah Anda serius? Bisakah penyakitku benar-benar disembuhkan? Tentu saja, Zhou Yu mengangguk. Zhao Jianfeng segera meminta. Zhou Yu, kalau begitu, silakan obati Zhang tua. Zhang Buoqiang juga menatap Zhou Yu dengan tatapan memohon. Zhou Yu mengangguk, saya bisa. Zhao Heng membawa keduanya ke kamar kecil di belakang, di mana Zhou Yu mulai menerapkan akupuntur. Bab 39 di dalam ruang pribadi. Pinggiran barat Yancheng memiliki sebuah klub swasta. Zhou Yu telah membawa Lin Luoluo ke sini. Setelah keluar dari mobil, Lin Luoluo mengamati keadaan sekelilingnya yang tenang dan tiba-tiba merasa gelisah. Menteri Chang, mengapa lokasinya begitu terpencil? Chang Yuan buru-buru menjelaskan. Lin, Kapten Liu memiliki identitas khusus dan tidak nyaman baginya untuk muncul di tempat yang ramai dan rumit. Kau mengerti, kan? Lin Luoluo memikirkannya. Itu benar. Bagaimanapun, dia adalah pejabat pemerintah kota, jadi seharusnya dia tidak mencolok. Dia mengangguk dan berkata, ayo masuk. Baiklah. Chang Yuan segera membawa Lin Luoluo ke ruangan pribadi. Di dalam ruangan duduk seorang pria berusia 30-an yang mengenakan kacamata berbingkai emas. Saat mereka memasuki ruangan, Chang Yuan dengan antusias berkata, Kapten Liu, maaf membuat Anda menunggu. Perkenalkan, Liu Mingyuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak perlu. Presiden Lin adalah sosok yang cukup terkenal di dunia bisnis Yancheng. Saya merasa senang dapat menyaksikan keanggunan Anda beberapa waktu lalu, dan kenangannya masih jelas. Petik 2. Liu Mingyuan mengulurkan tangannya secara proaktif. Lin Luoluo dengan ramah berkata, Kapten Liu, senang bertemu denganmu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Liu Mingyuan menjawab dengan riang. Lin mungkin tidak ingat, tetapi 3 tahun lalu, di konferensi pengusaha berprestasi pemerintah kota, Anda sungguh mengesankan. Namun, saya hanyalah sosok yang tidak penting pada saat itu, jadi wajar saja jika Anda tidak mengingat saya. Petik 2. Lin Luoluo baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Liu Mingyuan sengaja atau tidak sengaja meremas tangannya. Lin Luoluo menarik tangannya seakan tersengat listrik. Kapten Liu bercanda. Meskipun kami mungkin tampak glamor di permukaan,
di hadapan kalian semua, kami hanyalah tokoh kecil. Petik 2. Liu Mingyuan tertawa terbahak-bahak. Presiden Lin, silakan duduk agar kita bisa bicara. Chang Yuan tersenyum sedikit. Aku akan memeriksa sesuatu. Setelah berkata demikian, dia langsung berjalan keluar. Begitu Chang Yuan pergi, hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan itu, dan Lin Luoluo tiba-tiba merasakan suasana berubah aneh. Liu Mingyuan tersenyum dan berkata, Presiden Lin, mari kita makan dan bicara. Setelah selesai berbicara, dia bertepuk tangan dan seorang pelayan segera datang sambil mendorong kereta makan. Begitu hidangan dan minuman telah tersaji dan dia melihat Liu Mingyuan menuangkan anggur, Lin Luoluo buru-buru berkata, Kapten Liu, mari kita bicarakan bisnis dulu. Perusahaan Lin kami memiliki 3 proyek yang perlu diperiksa bulan ini, dan saya mendengar hal itu dari pihak Anda. Liu Mingyuan memberinya segelas anggur yang baru saja dituangkannya. Lin, tidak perlu terburu-buru. Mari kita minum dulu, baru kita bisa bicara. Saya, Lin Luoluo menolak. Maaf, Kapten Liu. Saya merasa tidak enak badan beberapa hari terakhir ini dan tidak bisa minum banyak. Petik 2. Minumlah sedikit, Bu. Lin, kau tidak akan menolak sedikit kesopananku ini, kan, kata Liu Mingyuan sambil tersenyum. Lin Luoluo tidak bisa menolak dan dengan enggan mengambil gelas anggur. Bersulang. Liu Mingyuan berkata sambil tersenyum. Denting. Terdengar suara dentingan renyah saat mereka berdua menghabiskan isi gelas mereka. Setelah segelas anggur, pipi Lin Luoluo berangsur-angsur memerah, dan tak lama kemudian, dia merasakan panas menumpuk di dalam dirinya. Di seberangnya, mata Liu Mingyuan mulai menunjukkan panas. Presiden Lin, anggurnya enak, kan? Ayo, kita minum beberapa minuman lagi. Di dalam kamar pribadi di Forces Hotel, Zhou Yu menarik jarum perak, dan Zhang Guoqiang perlahan membuka matanya. Komisaris Zhang, coba tarik napas beberapa kali dan rasakan bagaimana rasanya. Zhang Guoqiang menarik napas dalam-dalam beberapa kali, tubuhnya gemetar tak terkendali, wajahnya penuh rasa nyaman. Sangat nyaman. Selama hampir 30 tahun, saya tidak pernah menyadari bahwa bernapas bisa menjadi hal yang senyaman itu. Petik 2. Dan paru-paruku terasa jauh lebih ringan. Dr. Zhou, Anda sungguh luar biasa. Zhao Jianfeng dan putranya Zhao Heng, meskipun mereka telah menyaksikan keterampilan Zhou Yu sebelumnya, masih sangat terkejut saat menyaksikannya lagi. Keahlian medis Zhou Yu hanya dapat dijelaskan dalam 4 kata. Keterampilan yang luar biasa. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Komisaris Zhang, bronkitis Anda tidak lagi menjadi masalah besar untuk saat ini, dan saya juga telah melakukan pembersihan paru-paru. Sedangkan untuk jantung, dapat diatasi dengan pengobatan. Zhou Yu menulis resep. Minumlah resep ini selama sebulan, dan setelah sebulan, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Bagus sekali, Dr. Zhou, aku. Komisaris Zhang begitu tersentuh hingga dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Haha, Zhang tua, tidak perlu terlalu bersemangat, santai saja. Zhao Jianfeng menggoda. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Zhang Guoqiang kemudian berkata, Dr. Zhou, saya tidak akan berbasa-basi. Mulai sekarang di Yancheng, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dan saya dapat membantu, hubungi saja saya. Petik 2. Ini kartuku. Zhang Guoqiang mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Zhou Yu dengan kedua tangan. Zhou Yu, tanpa basa-basi lagi, menerimanya. Baiklah. Perawatan selesai, semua orang sangat gembira, dan Zhao Jianfeng tertawa keras dan berkata, Hari ini sungguh hari yang baik. Ayo, kita minum sepuasnya dan merayakannya. Petik 2. Ya, hari ini kita harus minum sedikit. Saat ketiga pria itu hendak kembali ke tempat duduk mereka. Pada saat itu, telepon Zhou Yu tiba-tiba berdering. Itu Chen Xingxing yang menelepon, suaranya terdengar mendesak. Saudara Yu, Presiden Lin telah memasuki klub pribadi, dan saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya dingin langsung bersinar di mata Zhou Yu. Kirimkan saya lokasinya. Bab 40. Dia istriku. Setelah menutup telepon, Zhou Yu melihat ke arah Zhao Jianfeng dan kedua temannya. Mohon maaf, Tetua Zhao, Direktur Zhang, saya punya masalah mendesak. Saya khawatir saya tidak dapat melanjutkan minum hari ini. Petik 2. Zhao Jianfeng, Zhao Heng, dan Zhang Guoqiang semuanya terkejut dan kemudian mulai membujuk Zhou Yu untuk tetap tinggal. Jika tidak terlalu penting, aku bisa mengirim seseorang untuk menanganinya untukmu. Zhou Yu menggelengkan kepalanya sebagai tanda penolakan. Penatua Zhao, Tuan. Zhao, Direktur Zhang, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya harus mengatasinya sendiri. Petik 2. Jangan khawatir, kita punya banyak waktu untuk minum di masa depan. Melihat betapa ngototnya Zhou Yu, Zhao Jianfeng tidak lagi mencoba membujuknya. Baiklah kalau begitu. Lain kali, kita harus duduk dan minum dengan benar. Tidak masalah. Rumah klub di pinggiran kota.
Di dalam ruangan pribadi. Pada saat ini, Lin Luoluo, di bawah desakan kuat Liu Mingyuan, telah meminum 3 gelas anggur merah. Dia merasa kepalanya sedikit berputar. Kemudian, Liu Mingyuan menuangkan segelas lagi untuk Lin Luoluo. Presiden Lin benar-benar bisa menahan minuman kerasnya. Ayo, kita minum lagi. Lin Luoluo melambaikan tangannya dengan lemah. Kapten Liu, sudah cukup, kita harus mulai bekerja. Liu Mingyuan, dengan senyum luar biasa gembira, berdiri dan berjalan mendekat. Presiden Lin, segelas lagi, lalu kita bicara. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan ke arah Lin Luoluo. Lin Luoluo terkejut dan langsung mencoba mendorongnya. Namun baru saja dia mengerahkan seluruh tenaganya, dia merasa pusing dan gemetar, lalu langsung jatuh ke pelukan Liu Mingyuan. Pada saat ini, Liu Mingyuan merasakan aliran darah ke kepalanya. Dia langsung membuang gelas di tangannya dan memegang erat Lin Luoluo, suaranya dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Haha, Lin Luoluo, tahukah kamu, 3 tahun yang lalu, di upacara penghargaan wirausahawan itu, ketika aku melihatmu berdandan di atas panggung untuk menerima penghargaan, tahukah kamu betapa aku menginginkanmu? Hari ini, akhirnya keinginanku terwujud. Petik 2. Lin Luoluo berjuang mati-matian, tetapi dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Liu Mingyuan, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak, anggur ini. Ada yang salah dengan itu. Liu Mingyuan menyeringai jahat. Presiden Lin, Anda baru menyadarinya sekarang. Tidakkah menurutmu ini agak terlambat? Malam ini, aku akan membuatmu menginginkan kematian. Petik 2. Dengan itu, Liu Mingyuan mulai merobek pakaian Lin Luoluo. Lin Luoluo mencoba membela diri, tetapi dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Liu Mingyuan, apakah kamu sudah gila? Jika kau berani menyentuhku, keluarga Lin tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Liu Mingyuan mencibir. Kamu tidak akan melakukan itu. Saya akan merekam semua yang terjadi di sini hari ini dengan kamera definisi tinggi. Kalau nggak mau ditonton netizen di seluruh negeri, mendingan besok aja kamu diam. Lagi pula, kamu harus datang dan menemaniku kapanpun aku membutuhkanmu di masa depan. Hahaha. Lin Luoluo merasakan kesadarannya makin lama makin berat. Air mata mengalir di wajahnya saat dia berjuang, tetapi suaranya semakin melemah. Tidak, kumohon. Liu Mingyuan tertawa lancang sambil menanggalkan pakaiannya. Tepat saat dia hendak menerekamnya. Ledakan. Pintu kamar pribadi itu ditendang hingga terbuka dengan suara keras. Suara keras itu mengejutkan Liu Mingyuan. Berbalik, Liu Mingyuan melihat seorang pemuda masuk. Karena mengira dirinya hanya seorang pelayan dari clubhouse karena pakaiannya yang polos, Liu Mingyuan mengumpat. Apa-apaan ini? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Keluar. Zhou Yu menatap Lin Luoluo yang kini pingsan di sofa, wajahnya dingin. Apakah kamu tahu siapa dia? Karena Liu Mingyuan sedang terbakar nafsu, dia tidak sabar untuk berbicara omong kosong dengan Zhou Yu. Persetan dengan ibumu, apakah ini tempatmu untuk mengoceh? Enyahlah, atau aku akan menyuruh bos memecatmu. Zhou Yu melangkah mendekat. Dia adalah istriku, katanya. Meskipun kami belum melangsungkan pernikahan. Liu Mingyuan tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, Zhou Yu sudah melancarkan aksinya. Zhou Yu langsung menarik kerah ke meja Liu Mingyuan. Hanya dengan sedikit kekuatan, Liu Mingyuan terangkat dari kakinya. Dia dipenuhi ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Gedebuk. Zhou Yu dengan marah membantingnya ke meja. Dalam sekejap, meja itu hancur berkeping-keping. Aduh. Tangisan menyedihkan Liu Mingyuan bergema di seluruh ruangan. Apa kau tahu siapa aku? Jika kau berani menyentuhku, tidak satupun proyek Lin Corporation akan lolos inspeksi. Liu Mingyuan meraung dengan marah. Zhou Yu meletakkan kakinya di dadanya. Saya tidak peduli siapa Anda. Siapapun yang menyentuh istriku, aku akan menghadapinya, termasuk Kaisar Langit. Petik 2. Retakan. Kaki Zhou Yu turun dengan keras. Kaki Liu Mingyuan remuk, dan sambil berteriak, dia pingsan. Zhou Yu menoleh untuk melihat Lin Luoluo. Saat itu, Lin Luoluo sudah pingsan total. Dia mengulurkan tangan dan memeriksa denyut nadi Lin Luoluo. Untungnya, itu hanya obat biasa. Lin Luoluo tidak dalam bahaya serius. Pada saat itu, Chen Xingxing menyerbu masuk, dan melihat kekacauan itu, terutama Liu Mingyuan yang tergeletak dalam genangan darah, dia tersentak kaget. Kakak Yu, apakah Suster Lin baik-baik saja? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Dia baik-baik saja. Itu bagus. Kakak Yu, Chang Yuan telah melarikan diri. Lari. Zhou Yu mendengus dingin. Dia tidak akan pergi jauh. Bawa pulang Presiden Lin. Baiklah, jika keluarga Lin bertanya, jangan sebut aku. Hah? Mengapa? Chen Xingxing bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang aku katakan. Mengerti, Kakak Yu. Chen Xingxing tampak menebak sesuatu tetapi tidak bertanya lebih jauh.
Zhou Yu mengangguk dan melangkah keluar. Setelah meninggalkan gedung klub, Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li He. Zhou, suara Li He terdengar. Zhou Yu berkata dengan dingin. Carikan seseorang untukku, namanya Chang Yuan, dia baru saja meninggalkan clubhouse di pinggiran barat, alamatnya adalah. Tidak masalah, Tuan. Zhou, beri aku waktu 1 jam, dan aku jamin aku akan membawanya ke hadapanmu. Petik 2. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.